Bab 4442. Ide Yudhira Ying. Ini mendesak. Jika kamu tidak terburu-buru, lebih baik sekarang. Kamu tidak perlu khawatir, tidak ada orang luar, hanya kamu dan aku. Tambah Yudhira Ying. Baik. Setelah menatap pihak lain dalam-dalam, Eric Kin menanyakan beberapa patah kata kepada Finola Su dan setuju. Orang ini menunggunya di pintu, mengunjunginya secara langsung tanpa mengirimkan penyuruh serta dia terlihat cemas, pasti ada sesuatu yang mendesak. Dan sengaja menyingkirkan orang lain, artinya masalah ini sangat pribadi. Berkaitan dengan adegan sebelumnya, Eric Kin memiliki firasat samar bahwa kejadian ini mungkin ada hubungannya dengan adegan yang dilihatnya. Dengan begini, dirinya lebih harus mendengarkan. Keduanya terbang bersama ke garnisun Longzu, di mana Yudhira Ying mengundang Eric Kin ke sebuah istana. Saat ini, istana sepi, seperti yang dikatakan Yudhira Ying, dia menyingkirkan semua orang di istana, bahkan jika Eric Kin diam-diam memindai dengan kerohaniannya, dia tidak menemukan siapapun bersembunyi di dalamnya. Saat ini, memang hanya ada 2 orang di aula, bahkan Master Surgawi pun tidak ada. Karena ini masalah mendesak, aku rasa penghormatan dapat dihindari. Jika ada masalah, katakan saja secara langsung. Melihat Yudhira Ying hendak membuat tes spiritual, Eric Kin melambaikan tangannya untuk menghentikannya dan lugas. Saudara Kin cukup terus terang. Yudhira Ying tersenyum, menghentikan perbuatannya dan langsung ke intinya. Aku mencari saudara Kin karena aku membutuhkan bantuanmu, aku ingin mengundang kamu berakting dengan kami. Berakting? Iya, aku ingin kamu memancing bayangan hitam itu. Melihat Eric Kin sedikit mengernyit, Yudhira Ying terus berbicara. Karena saudara Kin sudah keluar dari pelatihan, seharusnya juga sudah tahu bahwa bayangan hitam tidak menghilang, tetapi terus membuat masalah di Pulau Emas ini. Mulai dari mencuri buah pembersih jiwa yang ditunggu-tunggu, menyerang dan membunuh 3 tetua berturut-turut, bahkan Susan Xiong dan tetua di hampir mati di tangan orang ini. Bayangan hitam ini pantas mati, dia sangat jahat, kita tidak bisa membiarkannya terus merajalela. Niat membunuh melonjak di mata Yudhira Ying. Jadi dalam 2 hari terakhir, 5 kekuatan telah membahasnya. Jika bayangan ini tidak dihilangkan, Pulau Emas ini tidak akan bisa tenang. Kamu mungkin tidak tahu, meskipun Pulau Emas telah berhenti sekarang, itu berarti ada peluang di sekitar sini, tetapi ada banyak orang, termasuk aku tidak berani tinggal terlalu jauh, hanya karena mereka khawatir bayangan ini akan muncul lagi. Hanya dengan membunuh bayangan hitam ini, kita dapat mencari peluang dan menuai keuntungan dengan tenang. Aku setuju untuk membunuh bayangan hitam lebih dulu, tapi apa hubungannya dengan memintaku berakting? Eric Kin memiliki beberapa pemikiran di benaknya, tetapi pura-pura tidak tahu. Yudhira Ying sedikit tersenyum. Saudara Kin, semua orang melihatnya ketika berada di puncak-puncak Jianfeng. Bayangan hitam ini jelas bisa langsung kabur, tapi dia memilih untuk berurusan denganmu dan gadis suci Su, yang membuktikan bahwa dalam mata orang ini, identitas kamu tidak biasa. Kamu pikir bayangan hitam ini ada hubungannya denganku? Kata Eric Kin. Betul. Aku sudah meminta Master Surgawi untuk meramal, bayangan hitam ini bukanlah monster atau setan, tetapi kultivator manusia seperti kamu dan aku, bahkan ada beberapa hubungan denganmu. Dengan kata lain, orang ini dari daratan Jiushu dan dia sangat membencimu sebelumnya. Kata Yudhira Ying. Jadi, akting yang aku bicarakan adalah meminta saudara Kin untuk membawa beberapa orang dari Qingzu bersama-sama, meninggalkan Pulau Emas, berpura-pura mencari peluang untuk memancing bayangan hitam muncul lagi. Rupanya sedang memanfaatkan nyawaku dan semua orang Qingzu menjadi umpan. Kata Eric Kin. Hehe,
kamu tidak bisa berkata seperti itu. Yudhira Ying tertawa. Membunuh bayangan hitam baik untuk kita semua akan berkontribusi. Saudara Qin, bagaimana menurutmu? Aku sedikit ragu. Bayangan hitam ini belum muncul selama 3 hari, jadi kamu yakin jika aku keluar untuk memancingnya, dia pasti akan datang? Kata Eric Qin. Aku tidak yakin, tapi orang ini pasti masih ada cara untuk mengawasi pergerakan kita. Dia memiliki dendam terhadapmu, dan begitu dia tahu bahwa kamu keluar, kemungkinan besar dia akan menyerangmu. Kata Yudhira Ying. Eric Qin melirik Yudhira Ying. Orang ini berkata dengan yakin, sama sekali tidak terlihat seperti sedang menebak, pasti ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Apalagi, rencana yang diajukan Yudhira Ying kali ini juga sedikit menggerakkan hati Eric Qin. Pada gambar ramalan cermin Bagua, ketika sedang mencari pulau peluang, dia mengalami pertempuran. Saat itu, Yudhira Ying, Hengki Li dan lainnya dengan cepat muncul di lokasi pertarungan. Mungkinkah sumber dari semua ini adalah karena rencana ini? Namun, bukankah berbahaya bagiku, orang dengan kerohanian lumpuh, untuk digunakan sebagai umpan? Tanya Eric Qin, menekan pikirannya. Saudara Qin, tidak perlu khawatir sama sekali. Yudhira Ying melambaikan tangannya sambil tersenyum dan piringan formasi tiba-tiba muncul di atas meja kayu di antara mereka berdua. Ini adalah formasi teleportasi piringan yang bisa memanjang hingga 1000 mil jauhnya, cukup untuk menutupi jarak antara kamu dan aku. Selama bayangan hitam ini menyerang kamu, kamu bisa langsung mengaktifkan formasi dan mendapatkan momentum kami. Lalu kami akan berteleportasi ke sana secepat mungkin dan menyingkirkan bayangan ini bersama-sama. Totalnya ada 4, bahkan jika beberapa dari mereka secara tidak sengaja dihancurkan oleh bayangan, kami dapat menjamin bahwa kami akan dapat menteleportasi mereka. Selain itu, aku juga tahu bahwa saudara Qin harus berkorban lebih banyak, jadi setelah urusan ini selesai, aku bersedia memberikan 1000 kemelekatan jiwa yang terkumpul beberapa hari yang lalu kepada saudara Qin secara cuma-cuma. Bagaimana saudara Qin? Demi keselamatan kita semua dan peluang masa depan, kamu tidak masalah untuk berkorban sedikit, kan? Yudhira Ying menatap Eric Qin dengan penuh harap. Tidak masalah. Mendengar perkataan Yudhira Ying, Eric Qin tertawa terbahak-bahak. Masalahnya banyak. Aku sama sekali tidak akan menerima tawaranmu. Meminta dirinya dan kultivator Qingzu menjadi umpan untuk memancing bayangan hitam keluar, apakah ini juga disebut berkorban sedikit? Apa yang orang ini pikirkan? Apakah ada pertanyaan? Yudhira Ying mengerutkan kening. Kamu seharusnya tahu jelas kekuatan bayangan hitam, di mana dia dapat membunuh Master 2 kegagalan tanpa ada yang menyadarinya, bahkan lolos dari tanganmu berkali-kali. Kamu bilang kalau aku bertemu bayangan hitam, aku akan mengaktifkan formasi dan kamu akan datang kapan saja, tapi bukankah mungkin saja aku akan dibunuh sebelum aku bergerak? Eric Qin bertanya balik. Karena pihak lain berpura-pura bodoh, Eric Qin pun tidak akan sopan. Menurut ramalan cermin Bagua, hal ini pasti akan terjadi cepat atau lambat, tetapi jika dirinya menyetujuinya, bukankah dia akan dianggap bodoh oleh pihak lain? Tentu saja, dengan kerohanian Eric Qin saat ini, kemungkinan ini tidak tinggi. Tapi Yudhira Ying tidak mengetahui status pemulihan kerohaniannya dan dia membuat permintaan seperti itu, seperti mendorong dirinya sendiri ke dalam lubang api. Dan juga, bahkan jika aku tidak mati, ketika kalian tiba, kami kultivator Qingzu harus bertarung dengan bayangan hitam terlebih dahulu. Berapa banyak orang yang akan mati? Bayangan hitam adalah ancaman bagi semua orang. Sebagai anggota Pulau Emas, aku tentu saja bersedia memberikan kontribusi, tapi aku berkorban terlalu banyak.
Jangan anggap aku sebagai orang bodoh. Melihat Eric Kin langsung menolak, Yudhira Ying sepertinya sudah menduganya dan tersenyum. Karena dirinya masih memiliki kartu as yang belum digunakan. Ada satu hal yang tidak pernah diketahui oleh Eric Kin. Selama dia mengatakan ini, Eric Kin pasti akan mengubah keputusannya. Bersambung.